Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih di sore ini kita lanjutkan untuk materi kita analisis regresi linear sederhana. Iya, sekedar pendahuluan ya, bahwa analisis regresi ini memang analisis yang dilakukan dalam rangka untuk bisa meramalkan atau memprediksi atau memperkirakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Biasanya analisis ini memang didasari oleh adanya hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat antara variabel X dengan variabel Y. Dan sekedar mengulas yang kemarin, apa sih bedanya antara korelasi dan regresi? Kalau korelasi hanya sekedar mencari arah hubungan, kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, tapi kalau regresi ini bisa sampai untuk memprediksi kira-kira akan terjadi perubahan seperti apa jikalau salah satu dari variabelnya itu diubah-ubah atau dinaik turunkan ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas regresi, tapi yang regresi linear sederhana. Jadi untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Nah, ini syaratnya harus valid, reliable, berdistribusi normal dan seterusnya. Ini tidak saya bahas satu persatu karena nanti bersesuaian dengan pembahasan yang sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita selesai melakukan analisis, nanti pakai SPS ya, SPSS. Nah, ini di dalam kita membuat keputusan ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat signifikansinya ya. Jadi apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Z, itu bergantung kepada nilai signifikansinya. Kalau dia lebih kecil dari 0,05-nya ya atau alfanya, maka dia artinya berpengaruh. Nah, sebaliknya. Tapi kalau cara yang kedua, ini dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kalau ini yang berpengaruh ini lebih kecil, nah kalau yang pakai T hitung akan berpengaruh jika T hitungnya lebih besar. Jadi kebalikannya dari sini. Ini caranya. Nah, ini langkah-langkahnya. Coba kita lihat di SPS-nya ya. Ini kembali seperti biasa, dilihat variabel view-nya. Di name yang pertama kita tuliskan responden. Tipenya berarti string ya, tipenya string. Ini labelnya responden, measure-nya ini adalah nominal. Nah, ekstrakurikuler nanti di labelnya pakai keaktifan ekstrakurikuler ya. Jadi yang mau dilihat ini semakin aktif atau tidak aktif. Nah, ini nanti juga ordinal. Nanti akan coba dilihat apakah berkontribusi terhadap variabel Y-nya, berarti prestasi. Di sini prestasi, ini juga ordinal. Nah, kalau ini sudah diisikan, kita masukkan datanya ya, berarti ke data view. Nah, ini sudah saya masukkan, ada 10 responden. Ini adalah data tentang keaktifan ekstrakurikulernya, ini adalah prestasinya. Nah, bagaimana cara kita menganalisis? Ini berarti analyze regression linear statistik. Kita lihat ya. Ini ketutup sebentar. Ya, ini saya perkecil ya karena ini tadi bikin areanya terlalu kecil. Berarti ini diklik analyze, kemudian pilih regression, pilih linear, diklik. Nah, ini nanti kita masukkan di linear regression ya. Keaktifan ekstrakurikuler ini berarti masuk yang independen ya, masuk yang independen. Sedangkan prestasi ini masuk yang dependen. Nah, kalau sudah seperti itu kita lihat ya, berarti apa yang harus dilihat? Kita lihat statistiknya ya, statistiknya. Klik dulu statistik. Ini di regression coefficient yang kita pilih adalah estimasinya, kemudian model fitnya, R square-nya, deskriptif sama confidence ya, sama confident. Ini nanti continue. Setelah kita lihat statistiknya, baru kita lihat plotnya. Kita lihat plotnya.
Ini berarti diklik sebelah kanan, plot. Nah, ini depend ya. Kembali ke sini ya. Explicit ini dimasukkan ke Z ya. Ini masukkan ke Y. Terus yang Z prism ini ke X. Kita pilih histogram sama normality probability. Dipilih, kemudian continue. Setelah plot kita akan lihat berarti histogram tadi sudah ya, baru continue lah masuk ke linear regressionnya, nanti masuk di shift ya. Ini kan sudah linear regression, kita tadi statistik sudah, plot sudah, sekarang ke shift. Nah, di shift kita lihat ini apa yang akan diisikan ya. Ini berarti unstandardized, kemudian mean individual sama continue. Berarti ini diklik unstandardized, kemudian di mean-nya kita klik individual, tingkat kompetensi 95% seperti itu ya. Di sini ya, baru continue di bawah. Nah, setelah itu apakah masih ada yang harus diklik di sini? Kita lihat setelah shift ternyata masih ada option. Nanti yang akan dipilih adalah include case listwise ya. Berarti option ini use probability-nya ini 0,05 ya. Setelah itu kita pilih exclude constant in equitation ya. Tapi yang dipilih adalah exclude case listwise, baru continue. Nah, ini kan semuanya sudah terisi, baru kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya di analisis regresi ini karena tadi ngeklik tentang deskriptif statistiknya, ya di sini berarti diketahui ada deskriptif statistiknya, kemudian ada tabel korelasi, kemudian ada variabel inter, model summary sampai ANOVA, coefficient residual, bahkan sampai histogramnya ini ya. Histogramnya ini semuanya ada. Nah, coba kita copy ya. Baik, output ini nanti silakan di copy semuanya ya, di copy, nanti disimpan, baru kemudian dianalisis atau dikomentari. Nah, saya pindahkan ke Word, ini sudah dengan saya kasih tanda seperti ini. Nah, ini dari tabel deskriptif statistiknya ini diketahui N-nya ini ada 10 ya, ada 10 responden sebagaimana yang tadi data awal ini ya. Ada 10 responden, ini data ekstrakurikuler sama prestasi seperti itu. Nah, diketahui masing-masing min ya dari prestasi dan keaktifan ini 40,20 sama 31,90. Ini sekedar mendeskripsikan saja. Nah, yang berikutnya kita akan melihat tabel korelasi ya. Tabel korelasinya ini yang digunakan adalah persen ya. Persen ini besarannya adalah 0,938 ya, 0,938. Kalau ini dikonsultasikan ya ke tingkat keeratan ini masuknya sangat kuat sekaligus juga karena ini bukan negatif ya, ini berarti arahnya adalah positif, sehingga artinya semakin tinggi prestasi maka ini akan semakin memberikan peluang keaktifan ekstrakurikulernya dan sebaliknya. Ini tabel korelasi. Setelah itu kita lihat ya variabel inter ya. Nah, ternyata ini yang berhasil dimasukkan ya, yang berhasil dimasukkan ini adalah variabel keaktifan ekstrakurikuler dan tidak ada yang dikeluarkan. Seperti itu cara membacanya. Nah, baru ketika kita mencoba melihat ke tabel model summary ya, yang akan dilihat adalah R-nya sama R square ya, R sama R square. Nah, kita lihat ya, R atau korelasinya ini adalah sebesar 0,938. Yang ini tadi menunjukkan arah hubungannya positif dan sangat kuat ya, sebagaimana tampak di dalam tabel ini ya. Ini. Nah, karena ini modelnya adalah summary.
Nah, di luar itu kita bisa melihat R-square ya. R-square ini berarti korelasi koefisiennya ini besarannya adalah 0,879. 0,879 nama lainnya berarti 87,9%. Artinya bahwa variabel prestasi ini memiliki kontribusi terhadap keaktifan kegiatan ekstrakurikuler siswa ini sebesar 87,9%. Jadi semakin berprestasi dia akan semakin aktif. Nah, berarti sisanya untuk sampai ke 100 ini berarti ada faktor lain yang ikut berkontribusi. Begitu. Ini dari cara kita membaca tabel model summary. Nah, tabel berikutnya adalah tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA yang akan dilihat ini adalah F hitung sama signifikansi ya. F hitung sama signifikansinya. Ini F hitung ada 58,137, sedangkan F tabelnya ini kan sebenarnya ada ketentuannya ya, kemarin ini disingkat tidak dijelaskan. Ini ketemunya adalah 5,32. Nah, ternyata F hitung lebih besar daripada F tabel sehingga H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Ini kalau F hitungnya. Bagaimana dengan signifikansinya? Signifikansinya ini 0,00. Ini juga lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, langkah berikutnya ini baru kita membaca tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini kan sebenarnya dalam rangka untuk membuat garis regresi ya, atau persamaan regresi. Ini Y sama dengan A atau konstanta plus B X1 atau X berapa ini nanti di kasus ini berarti X. Nah, A ini adalah konstanta. Konstanta itu berarti nilai yang konsisten ya, dia tidak berubah. Berapa nilai konstantanya ini? Adalah 12,599. Nah, nilai konstanta dari siapa? Dari variabel prestasi adalah 12,599. Nah, B ini adalah koefisien regresi. Ini B kecil ini adalah koefisien regresi 0,865. Nah, angka ini menunjukkan besaran penambahan tingkat prestasi pada setiap penambahan poin keaktifan ekstrakurikuler. Sehingga kalau di sini dirubah, ini nanti akan berubah pula. Ya, sebagai contoh misalnya kalau di sini X-nya 5 ya, berarti ya sudah 12,599 ya, atau ya 599 atau dibulatkan 12,6 ditambah 0,86 atau tadi 0,56 ya, sama ya, dikalikan 5 karena yang dirubah ini 5. Ini berarti 16,9. Sehingga koefisien regresi B yang tadi disebut adalah 0,856 ini memang menunjukkan besaran penambahan tingkat prestasi untuk sekali penambahan poin di keaktifan ekstrakurikuler. Ini persamaan garis regresinya akan seperti ini. Berubahnya akan seperti apa? Ini bergantung dari yang mau diutak-utik adalah X-nya. Ya, X-nya di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita mencoba mengambil keputusan ya. Keputusannya ini didasarkan kepada tabel koefisien, di mana diketahui nilai signifikansinya adalah 0,05, itu lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan variabel X berpengaruh terhadap variabel Z ya. Atau berdasarkan nilai T hitungnya adalah 765. Ini juga ternyata lebih besar dari T tabel yang 2,30 dan seterusnya. Nah, ini juga artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Z. Artinya sesungguhnya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, artinya prestasi berpengaruh terhadap keaktifan ekstra
kurikuler. Jadi kalau hipotesisnya HA-nya ada pengaruh variabel prestasi terhadap keaktifan ekstrakurikuler, itu yang diterima. Nah, kalau ini hanya sekedar catatan bagaimana mencari T tabel alfa dibagi 2 N min K min 1, yang ini nanti pembacaannya ya pakai tabel itu. Nah, ini disingkat, tidak dijelaskan, masuk ke sini. Ini terima kasih berkaitan dengan regresi. Kalau yang ini berarti menginformasikan tentang residualnya. Oh, ternyata ini prediksi value-nya minimumnya sekian 33,36, maksimumnya sekian, sampai minnya sekian, standar deviasinya sampai N-nya sekian. Seperti itu. Ini juga menunjukkan histogramnya ya, seperti ini. Termasuk di sini p-plotnya ini tetap menunjukkan garis lurus ya. Jadi pola data yang menggambarkan nanti garis regresi. Karena tetap ini titik-titik data tadi ya sebenarnya kalau ditarik garis lurus ya pasti ada di sekitar garis membentuk garis lurus gitu. Nah, ini yang harus menyebar ya, regresinya ya. Menyebar artinya memang secara awal itu sudah acak. Ini dalam rangka menunjukkan bahwa kalau regresi ini harus memenuhi salah satu syaratnya adalah non autokorelasi. Jadi memang tidak ada autokorelasi. Ini terpenuhi sama ini. Begitu yang bisa saya sampaikan secara sekilas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.